Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan arsalahu basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. العلماء الكرام والمشايخين الأكرام والحبائب الفضائل الخاص حبيبين الحبيب إدروس بن محمد بن عبد القادر إدروس الحبيب عبد الرحمن بن حسين العطاس, para kiai, para masyayikh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Tiada satu keindahan yang bisa kita harapkan kecuali di dunia kita mampu mencintai Sayyidina Mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Seperti satu pesan yang disampaikan oleh beliau sebagai satu nasihat amanah, begitu juga sebagai satu hal yang harus kita lakukan. Beliau pernah mengatakan, akhibullah lima yakhdukum bini'imai. Rasul mengatakan, cintailah Allah Ta'ala karena dialah yang memberikan kenikmatan kepada kalian. Wa akhibuni lihubbina, dan cintailah saya karena Allah Ta'ala, dan akhibbu ahli baiti lihubbi, dan cintailah ahli baitku karena mencintai saya. Al-hadis rawahu Tirmidzi wal Hakim Ali bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari hadis ini merupakan satu pesan bagi Rasulullah, seakan-akan beliau menitipkan ahli baitnya kepada kita, karena cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita dilahirkan. Min riwayatin, dalam satu riwayat pernah Rasulullah berdiri di makam Baqi al-Gharqad. Beliau berdiri begitu lama sampai sahabat mengira ada sesuatu hal yang terjadi, sehingga begitu lama beliau berdiri. Kemudian sahabat bertanya sambil Rasul mengatakan, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, tidak cukupkah kami semuanya para sahabat senantiasa berkorban dan siap untuk melayani? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kalian memang sahabatku dan kalian hidup bersama saya. Kalian aku cintai dan kalian pun mencintai saya. Tetapi saya merindukan satu umat yang tidak bertemu dengan saya dan tidak semasa dengan saya. Tetapi cintanya mereka kepada saya seakan-akan melebihi kalian yang bertemu dengan saya. Dan itulah yang aku rindukan nanti kelak bisa bertemu dengan saya di hari kiamat dan di akhirat kelak. Semoga hadis ini atau riwayat ini adalah kitalah umat-umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah walaupun tidak pernah bertemu, seakan-akan sir beliau, mahabbah beliau telah sambung kepada kita. Ada satu kisah yang saya juga diberikan kisah ini, yaitu Hadratus Syekh Haji Hasan Genggong. Suatu ketika beliau ada jadwal didatangi oleh seorang ulama besar. Pada saat itu beliau mempersiapkan seluruh persiapan. Di saat ulama besar ini datang, tiba-tiba beliau keluar setelah bersalaman dengan ulama ini, kemudian dia berlari keluar sambil beliau mencium sesuatu. Kata para hadir mengatakan, ada apa wahai kiai, bukankah tamunya sudah datang? Saya mencium darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga hadir di sini. Makanya beliau keluar mencari. Ternyata itu adalah sopir daripada ulama tadi, seorang sopir dari golongan Habib. Kemudian Syekh Hasan mengatakan, inilah darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga dipersilakan untuk masuk dan dimuliakan melebihi kemuliaan dari ulama yang sebenarnya sudah dijadwal untuk datang kepada beliau. Saya juga mendapatkan satu kisah di mana beliau yang mulia Habib Umar bin Hafid di saat itu, pada saat datang ke Indonesia, beliau meminta jadwal untuk bertemu dengan Syekh Khalil Situbondo, yaitu putra daripada Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Saat itu tidak ada jadwal, tapi karena beliau meminta, akhirnya beliau pun dijadwal untuk bertemu dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil As'ad Syamsul Arifin. Pertemuan ini sesuatu yang dramatis dan membuat sontak seluruh jamaah menangis lantaran sambungnya dengan mahabbah kepada Rasulullah. Saat itu Kiai Khalil bercerita di dalam satu majelisnya sambil menangis juga. Sesungguhnya saya sebelum didatangi Habib Umar, saya bermimpi. Satu ketika dalam mimpi saya berada di satu stasiun. Kemudian saya menunggu kereta api itu datang untuk satu tujuan. Begitu kereta api itu nyampe dan saya masuk dalam kereta api itu, ternyata di dalamnya penuh dengan habaib dan saya tidak mendapatkan tempat duduk. Suatu ketika ada seorang habib yang persilakan duduk di sebelahnya. Kami pun duduk dan berbicara, ternyata beliau adalah Habib Umar bin Hafid. Dan begitu pun langsung Habib Umar datang pada saat itu untuk minta ketemu sowan ke pondoknya Kiai Khalil. Ternyata beliau juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Dan cerita ini saya dapatkan dari Habib Haddad bin Muhdar bin Muhammad bin Ahmad Al-Mudar. Wa'ala alaina min barakatihi wa asrarihi siril Fatihah. Semoga ini menjadikan satu sarana bagi kita untuk senantiasa sambung kepada Rasulullah SAW, sambung kepada Ahlul Bait, sambung kepada dunia. Ahlul Bait adalah sesuatu dari sebuah permata yang dititipkan Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana Imam Hanafi saat itu tertarik dengan sebuah tongkat yang mungkin pernah diciptakan oleh Habib Idrus yang dibawa oleh Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Sang imam mengatakan ini munfasil, sesuatu yang sambung secara terpisah. Bagaimana dengan mufasil, yaitu saya yang di dalam darah saya ada darah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Imam Abu Hanafi merangkul erat Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Kecintaan kita akan mengalahkan segala-galanya karena cinta Rasul jauh dahulu lebih ada daripada cinta kita kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.